Hai, saya Erina Drayunanda, mahasiswa UIN Raden Patah Palembang, pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah. Di video ini saya akan mengajar kelas 5, tema 7, subtema 2, pembelajaran ke-4, 5, dan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu harap kalian selalu sehat dan bahagia. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kalian diwajibkan untuk selalu menjaga lingkungan dan kebersihan tubuh kalian. Sebelum memulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu Padamu Negeri. Mari simak, ikuti, dan nyanyi bersama. Nah, anak-anak, kalian sudah menyanyikan lagu Padamu Negeri yang memiliki makna semangat nasionalisme, patriotisme, serta cinta tanah air terhadap negeri ini. Seperti itu para pahlawan kita terdahulu, mereka memiliki semangat ini untuk memerdekakan negara kita, negara Republik Indonesia. Jadi hari ini kita akan belajar tentang subtema kedua, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran keempat. Hari ini Ibu akan menampilkan video tentang proses pembentukan NKRI. Mari kalian simak dan kalian tonton. Proses pembentukan NKRI. 18 Agustus 1945. PPKI mengadakan sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota sidang PPKI sebanyak 27 orang. Melalui pembahasan secara musyawarah, sidang mengambil keputusan penting antara lain sebagai berikut. A. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi RI. B. Memilih Presiden dan Wakil Presiden. Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI. C. Tugas Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. PPKI melanjutkan pekerjaannya guna melengkapi berbagai hal yang diperlukan bagi berdirinya negara dengan melaksanakan sidang pada tanggal 19 Agustus 1945. Dalam sidang kedua, PPKI mengesahkan keputusan antara lain sebagai berikut. Menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas presiden dalam pemerintah. Membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, Maluku, Jawa Barat, Sulawesi, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan terakhir Provinsi Nusa Tenggara. Pada tanggal 22 Agustus 1945, pada sidang ketiganya, PPKI memiliki agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta. Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Pembentukan alat kelengkapan keamanan negara dalam rapat pleno PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945. Diputuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. BKR ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) yang merupakan induk organisasi dengan tujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat serta merawat para korban perang. Berkembang situasi negara makin membahayakan. Pimpinan negara menyadari bahwa sulit untuk mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa angkatan perang. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah memanggil pensiun mayor KNIL Arif Sumarjo dari Yogyakarta ke Jakarta.
dan diberi tugas membentuk tentara kebangsaan. Dengan maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945, terbentuklah organisasi ketentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Pembentukan lembaga pemerintah di seluruh daerah di Indonesia. Bentuk pemerintah daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 sebelum diamandemen. Pasal tersebut berbunyi, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahnya ditetapkan dengan undang-undang. Dengan memandang dan mengingat dasar musyawarah dalam sistem pemerintah negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, berarti daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi. Setiap daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Dan inilah negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah video tentang proses pembentukan NKRI. Sekarang mari kita berlatih. Kalian dapat menyalin pertanyaan-pertanyaan ini di buku, lalu kalian jawab setelah pembelajaran selesai. Apa tugas PPKI? Apa hasil PPKI sidang pertama? Apa tujuan pembentukan KNI? Kapan BKR sebagai cikal bakal TNI dibentuk? Tuliskan 8 provinsi yang menjadi sidang pertama. Selanjutnya kita ke materi kedua tentang Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1897. Beliau dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan bersahaja. Peran yang menonjol adalah ketika beliau ikut menjadi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau juga menjadi penengah antara golongan muda dan golongan tua ketika terjadinya perbedaan pendapat. Perbedaan itu muncul ketika akan menentukan waktu pembacaan proklamasi. Ahmad Subarjo juga dikenal sebagai tokoh perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau diperintahkan oleh Insinyur Soekarno untuk mengutip kata-kata dari Piagam Jakarta, terutama bagian pembukaannya, yaitu, atas berkat rahmat Allah maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kalimat tersebut diminta untuk dijadikan kalimat pembuka naskah proklamasi. Pada akhirnya disepakati kalimat pertama pada teks proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat ini berasal dari kutipan alinea ketiga Piagam Jakarta. Materi ketiga tentang unsur-unsur budaya. Unsur-unsur budaya memiliki 7 unsur. Yang pertama, agama atau religi. Unsur kedua adalah mata pencarian. Ketiga adalah unsur teknologi dan peralatan. 4 adalah unsur kesenian. 5 unsur pengetahuan. Keenam, sistem kemasyarakatan. 7 adalah unsur bahasa. Itulah tadi ketujuh unsur-unsur budaya di Indonesia. Keragaman unsur-unsur tersebut lahir karena adanya berbagai faktor. Faktor itu seperti faktor biologis, keturunan, ras, suku, geografis, keadaan alam, dan historis, sejarah atau masa lampau, serta keterbukaan terhadap pihak luar. Sekarang mari kita belajar. Ayo mengamati. Cari tahu dengan mengamati unsur-unsur budaya yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Baiklah, materi yang terakhir mengenai tentang pola lantai. Dalam sebuah tarian, kita harus memiliki sebuah pola lantai. Seperti unsur-unsur kebudayaan yang sudah kita bahas adalah unsur kesenian. Salah satunya adalah tarian. Di Indonesia sendiri begitu beragam banyak tarian. Misalnya saja di Palembang ada tari Tanggai, terus di Jawa ada tari Jaipong, dan tarian lainnya dari daerah-daerah yang lain. Kalian tentu sudah belajar tentang pola lantai sebelumnya. Masih ingat tidak kalian apa saja pola lantai yang ada dalam sebuah tarian sudah kalian pelajari? Ya, kita sudah mempelajari 4 macam pola lantai, yaitu pola horizontal, pola vertikal, pola diagonal, dan pola melengkung. Kita akan melihat sebuah video tentang tarian dari sebuah daerah.
Nah, itulah videonya tadi. Sekarang saatnya kalian membuat satu kelompok yang terdiri dari 3 orang. Berhubung kalian sedang di rumah, kalian bisa meminta bantuan kedua orang tua atau kakak atau adik kalian. Itu saja pembelajaran dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Selamat bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Semoga ilmunya bermanfaat dan tetap jaga kesehatan serta kebersihan tubuh kalian. Ada beberapa soal yang Ibu berikan setelah video tadi. Tolong kalian jawab dan kalian kerjakan untuk guna menambah nilai kalian selama di rumah. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.